Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas nasib Realme Narzo 50A di tahun 2022 setelah 5 bulan rilis. Apakah masih worth it atau malah sebaliknya kalah dengan yang lebih keluaran terbaru? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Kalau untuk urusan desain atau tampilan, Realme Narzo 50A terlihat standar saja, sama seperti HP 1 atau 2 jutaan yang lainnya. Masih menggunakan bahan full plastik dengan finishing yang doff dan bertekstur. Tapi ada yang unik sekaligus anti mainstream di sini, karena cover belakangnya memiliki aksen garis bergelombang dan warna hitam yang cukup besar di sekeliling framing kamera. Bikin look bagian belakangnya terlihat unik dan tidak pasaran. Mungkin yang perlu kamu perhatikan, untuk ketebalan dan bobot bodinya lumayan tebal dan berat. Jadi bakal kurang cocok buat kamu yang suka bentuk bodi yang tipis dan ringan. Lalu kalau untuk tampak depan atau layar, di sini juga standar saja, karena masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,5 inch, panel IPS LCD, dan resolusi masih HD+, 720x1600 pixel, refresh rate 60 Hz. Jadi standar sajalah, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Mungkin di sini banyak yang menyayangkan karena resolusinya belum Full HD+. Tapi mengingat harga yang ditawarkan, menurut saya sih bukan masalah. Karena walaupun hanya HD+, untuk saturasi warna yang dihasilkan sudah cukup baik. Masih sangat nyaman digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti nonton atau main game. Untuk respon sentuhnya juga cukup responsif. Pokoknya kalau untuk urusan desain atau tampilan, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Tapi kalau menurut saya, untuk tahun 2022 desain dari Narzo 50A masih cukup worth it. Geser ke bagian spesifikasi, Narzo 50A memiliki kapasitas 4/64 GB dan ada juga yang 4/128 GB. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu untuk chipsetnya menggunakan chipset MediaTek Helio G85, gaming prosesor octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Yang dimana chipset jenis ini sudah sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Digunakan buat main game yang berat sekelas PUBG Mobile, sudah mampu menjalankan game dengan lancar dan setting grafik yang juga tinggi, smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD high. Yang saya rasakan saat gameplay, performa dari HP ini sudah cukup lancar dan playable. Sedikit lag tentu masih ada, tapi tidak terlalu sering. Untuk grafiknya juga sudah bagus, walaupun resolusi layarnya hanya SD+. Dan untuk sensor giroskop, di sini Narzo 50A masih menggunakan virtual gyro. Jadi jangan heran kalau terkadang ada sedikit low respon. Tapi selama pengujian yang saya lakukan, untuk giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Sedangkan untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, di sini juga sudah berasa sangat lancar. Frame drop atau delay jarang saya temui saat gameplay. Untuk settingan grafiknya di sini memang belum sampai ultra dan hanya mentok sampai high saja. Tapi bukan masalah menurut saya, karena grafiknya sudah terlihat bagus. Dan yang paling penting adalah performa yang dihasilkan. Pokoknya kalau hanya untuk kebutuhan multitasking sehari-hari seperti chatting WhatsApp, scrolling sosmed, dan nonton atau main game, performa dari Narzo 50A menurut saya sudah cukup bisa diandalkan. Lanjut untuk kapasitas baterainya, Narzo 50A dibekali dengan baterai yang sangat besar, 6000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 18 watt. Di sini kalau untuk daya tahan baterai kamu tidak perlu khawatir, karena kapasitas baterainya ini sudah sangat bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian penuh. Mungkin yang sedikit jadi PR saat isi daya memakan waktu yang tidak sebentar. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk isi daya sampai full 100%. Tapi menurut saya masih cukup setimpal lah dengan daya tahan baterai yang kita dapatkan. Dan untuk urusan UI-nya, Narzo 50A berjalan di Android 11, basis Realme UI 2.0. Yang dimana kalau untuk urusan UI tidak usah diragukan lagi, karena UI dari HP ini sudah memiliki tampilan yang cakep, serta gampang untuk di custom-custom. Seperti tampilan menu, model icon, dan masih banyak lagi. Fitur yang disediakan juga sangat banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on-off, split screen, screenshot 3 jari, gestur pintar, dan masih banyak lagi lah pokoknya, hampir semua ada. Asal kita mau cari tahu lebih dalam lagi. Dan tidak cukup sampai di situ, enaknya pakai Realme UI adalah selalu stabil, enggak banyak drama, dan no iklan-iklan klub pastinya.
Pokoknya untuk urusan spesifikasi, performa, dan urusan UI, menurut saya Narzo 50A masih cukup worth it untuk tahun 2022. Karena tidak banyak merek lain yang memiliki spesifikasi dan performa seperti ini. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bahas dari sektor kameranya yang sudah memiliki konfigurasi triple kamera belakang. Yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya, kita harus puas dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Lalu untuk fitur kameranya kamu nggak usah khawatir, karena fitur yang disediakan lumayan komplit untuk kelas 1-2 jutaan. Selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, foto potret, dan foto 50 megapiksel. Di bagian selengkapnya masih ada video slow motion, foto selang waktu, mode pakar, foto panorama, dan foto makro. Di sini yang perlu kamu ingat, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Lalu kalau untuk hasil kameranya, dari apa yang saya lihat untuk kebutuhan kamera belakang sudah sangat bisa diandalkan. Karena sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detail gambarnya masih dapat dan terlihat tajam, dengan saturasi warna yang juga masih oke. Apalagi saat kita aktifkan mode AI-nya, dijamin bikin hasil jepretan fotonya semakin ngejreng dan siap untuk instan upload. Sedangkan kalau untuk kamera selfie-nya menurut saya sih standar saja, karena megapiksel kameranya juga cuma 8 megapiksel. Jadi tidak bisa dibilang bagus banget, dan bisa dibilang kurang cocok buat kamu yang doyan selfie. Dan yang terakhir, untuk perekaman video kamera belakang di sini juga sudah cukup bagus menurut saya. Saturasi warnanya masih dapat dan tingkat kecerahannya juga masih cakep, tergantung dengan keadaan sekitar. Tapi kalau untuk kamera depan, jujur saya kurang suka dengan hasilnya. Karena untuk saturasi warnanya lebih cenderung ke arah warna merah dan terlihat kurang soft. Tapi untuk harga 1-2 juta, jujur tidak bisa berharap terlalu lebih di sini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 1-2 juta, menurut saya Narzo 50A masih cukup worth it dan bisa jadi pilihan yang aman untuk tahun 2022. Dari segi desain, punya look bagian belakang yang anti mainstream. Dari segi spesifikasi, punya kapasitas yang besar, chipset powerful, dan baterai yang super jumbo. Sama satu lagi, UI yang optimal. Dari segi kamera, memiliki megapiksel yang besar 50 megapiksel dan sudah sangat bisa diandalkan pastinya. Tapi ini kalau menurut saya loh ya, kalau misalnya di antara kalian ada yang menggunakan Narzo 50A, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Oh iya, buat kamu yang belum tahu harganya, untuk kapasitas 4/64GB dijual dengan harga 2 juta. Dan untuk kapasitas 4/128GB dijual dengan harga 2,2 juta. Tapi kamu tidak usah khawatir, karena banyak banget seller yang menjual HP ini dengan harga under 2 juta. Bahkan saat video ini dibuat, lagi ada promo spesial di realme.com Indonesia. Kapasitas 4/128GB kamu bisa dapatkan dengan harga 1.999 saja atau 2 juta rupiah. Jadi lumayan banget pastinya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.